SPBU kami sudah mengalami situasi stock out. Kami benar-benar mengalami stock out, kelangkaan untuk BBM jenis bensin. Pertamina Patraniaga masih punya sisa kuota impor. Itu jumlahnya 7,5 juta kiloliter. SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan dengan 2024. Ternyata di dalam situ ada 3,5% etanol dalam base fuel itu. Stok BBM kita, moron 92, 95, 98 ataupun pertalite itu cukup untuk 18 sampai 21 hari. Kewajiban pemerintah memastikan bahwa stok BBM kita cukup. Dalam gugatan itu, dia minta ganti rugi material imaterial. Materialnya 1,16 juta rupiah, imaterialnya 500 juta. Dia gugat ke siapa? 3 pihak. Kementerian SDM, Pertamina, sama Shell. Kalau konsumen memang ada yang prefer kalau BBM yang tanpa etanol, ya haknya mereka. Kenapa harus dihalangi untuk mereka beli itu? Ada Tifal nih. Aku udah feeling gak enak sebetulnya nih kan. Tiba-tiba balik lagi ke ruangan ini dengan kau. Ih, kangen banget aku dioceh-ocehin sama kau. Diam kau. Aku udah feeling gak enak sebetulnya. Tifal. Apa? Itu yang kayak Nih, di mana-mana ternyata itu ya. Apa? BBM di yang SPBU swasta emang udah pada kosong ya tadi yang gue lihat. Banyak yang kosong. Habis semua barangnya nggak ada. Tapi sebenarnya yang bikin SPBU swasta pada kosong apaan sih? Sampai kapan nih bakal kosong terus? Gimana sih nih? Perlu kujelaskan dari awal. Kayaknya perlu sih. Kau kemana aja kerja kau di kantor tuh ngapain aja kau? Paham, tapi kayaknya butuh penjelasan Tifal yang lebih panjang. Banyak alasanmu. Jelasin. Ya udahlah. Sini, gua kasih tau. Apa penyebab BBM di SPBU swasta tuh kayak Shell, BP, Vivo tuh di mana-mana kosong. Gue terakhir lihat ya bahkan cuman ada diesel. Jadi kalau kutangkap benang merahnya, ada kesan atau ada pandangan bahwa swasta itu tidak mengkalkulasi dengan cermat perpindahan atau migrasi dari pengguna BBM subsidi ke non-subsidi. Nah, itu pernyataan dari pemerintah sendiri. Dari Kementerian SDM bilangnya ada perpindahan pengguna BBM subsidi ke non-subsidi, spesifiknya lagi non-subsidi ini ke SPBU swasta. Nah, ini awalnya itu berkat dari penggunaan QR Code untuk pembelian Pertalite. Nah, karena ada ada mekanisme khusus yang mewajibkan orang-orang tertentu aja yang bisa gunakan Pertalite itu, makanya orang berpindah-pindah nih. Mereka yang ngerasa masih tergolong mampu untuk membeli non-subsidi, daripada keribetan harus berpindah dengan BBM subsidi, terutama Pertalite dengan mekanisme yang syarat itu tadi, pakai QR Code, ya sekalian aja dia pindah ke BBM non-subsidi. Dan ternyata kalau versinya pemerintah nih bilangnya, ini tidak terkalkulasi cermat sama dari pihak swastanya. Alhasil, banyak yang berpindah, jumlah pemakaian atau jumlah konsumsi BBM non-subsidi di pihak swastanya makin tinggi, jumlahnya tidak terbayang akan sebanyak itu. Alhasil ya banyak kekosongan yang terjadi. Direktur Jenderal Migasnya Kementerian SDM waktu itu sampai bilang dinamika yang terjadi ini proses shifting katanya. Jadi ada beberapa banyak pengguna RON 90 shifting ke RON yang lain yang lebih tinggi. Ini maksudnya ke BBM non-subsidi yang RON-nya lebih tinggi, 92, 95, sampai 98. Dan ini disebutnya sebagai dinamika konsumsi aja sebetulnya. Tapi dalam prosesnya atau dalam perjalanannya ketika pemerintah bilang ada shifting dari RON 90 ke RON yang lebih tinggi, ini butuh data valid lagi nih berapa jumlahnya. Nah, itulah yang jadi tantangan juga sebetulnya yang perlu kita tanyakan ke pihak swasta. Udah keukur nggak nih dari awal? Kalau betul ngerasa ada shifting, ada perpindahan atau migrasi dari pengguna BBM subsidi ke non-subsidi, udah kecatat belum? Minimal kecatat awal dulu deh. Awalnya perpindahannya berapa persen gitu kan. Kalau di awam sih mikirnya, pola konsumsinya masyarakat kan harusnya udah kebaca dong. Diprediksi ya, prediksi kecil dulu lah berapa gitu. Tapi dari pihak swasta kalau dalam beberapa kesempatan ku ajak ngobrol, mereka bilangnya ya nggak bisa ketebak kalau ternyata shiftingnya bisa sebesar ini, bisa semeledak ini. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung juga sempat bilang tuh stok BBM di swasta itu jadi menipis kan peralihan konsumsi
Dan volumenya kalau versi pemerintah kecatatnya itu 1,4 juta kiloliter. Hal ini disebabkan penerapan kewajiban QR code itu tadi buat pembelian Pertalite BBM bersubsidi kan itu di SPBU punyanya Pertamina. Nah, pemerintah mencatat juga tuh penjualan BBM non subsidi itu langsung melonjak. Awalnya 2024 19 ribuan kiloliter ya 19.061 kiloliter itu udah naik tahun 2025 jadi 22.700-an 22.723 kiloliter. Kebalikannya nih, kalau untuk Pertalite yang jadi BBM bersubsidi, penjualan harian di tahun 2024 81 ribuan 81.106 kiloliter. Sekarang turun angkanya jadi 76.970 kiloliter. Kebaca dong, di situ emang ada pola perpindahan konsumsi dari yang subsidi ke non subsidi. Versinya pemerintah, aku bilang lagi, ada perpindahan di situ, tapi di sisi lain pihak swasta juga nggak bisa membendung perpindahan yang semasif itu. Alhasil, kau paham kan kalau SPBU swasta jumlahnya terbatas, nggak sama kayak Pertamina dari Sabang sampai Merauke pasti ada, di tiap titik pasti ada. Dengan SPBU swasta yang terbatas di titik tertentu dan kebanyakan di Pulau Jawa, stoknya nggak banyak juga, nggak sebanyak SPBU milik Pertamina. Saat orang berpindah-pindah, berbondong-bondong itu make konsumsi BBM dari SPBU swasta, ya kayak ginilah yang terjadi sekarang. Tapi ini tuh artinya ada hubungannya sama yang dibilang Menteri ESDM kita, kalau kuota impor BBM itu sebenarnya udah dinaikin 10% kata dia dari tahun lalu. Terus solusi pemerintah gimana dengan kekosongan yang dari SPBU swasta? Jadi gini ya, betul juga sebetulnya, karena pemerintah bilangnya kuotanya swasta itu udah ditambah 100% di tahun 2024, ditambah dengan 2025 ditambah lagi 10%. Jadi total 110% yang diterima sama si swasta ini. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110%. Cuman, Bahlil Lahadalia, Menteri SDM waktu itu sempat bilang, kalau dibuka lagi keran impornya, ini bakal susah. Susahnya kenapa? Karena BBM itu diperuntukannya nggak cuma dibagi ke pihak swasta aja, tapi ada peruntukan untuk bidang-bidang yang lain, usaha-usaha yang lain. Jadi porsinya harus dibagi. Kalau dipasok lebih banyak lagi untuk swasta, nanti sektor yang lain gimana? Nggak kepake. Nggak bisa dapat jatah juga, ya sayang gitu loh, dan akan mempersulit bidang-bidang usaha yang lain. Nah, makanya kemudian keluarlah keputusan atau kebijakan dari Kementerian SDM dinaikannya mentok di 10% itu tadi untuk tahun 2025. 10% di tahun ini tambah yang 100% 2024, jadi kan udah 110%. Kalau versinya Dirjen Migas, dengan membaca dinamika kayak gini, Dirjen Migas Kementerian SDM Laude Sulaiman itu sampai bilang gini, pihak swasta perlu menyerap impor BBM yang tersedia di Pertamina. Singkatnya nih, pemerintah menyarankan biar SPBU swasta ini beli bahan bakar dari Pertamina. Makanya kemudian pertengahan September kemarin kan sempat ada pertemuan tuh antara pemerintah sama Pertamina dan 4 badan usaha swasta. Di situ dicari jalan tengah lah gimana caranya biar pasokan-pasokan BBM di SPBU swasta ini bisa tetap ada sesegera mungkin. Karena kan ya kau lihat aja sendiri dari banyak visual di medsos dan pemberitaan tuh, ngantrinya luar biasa, barangnya kosong, mereka tetap nungguin sampai barangnya ada. Masalahnya nungguin berapa lama kita kan nggak tahu. Nah, dengan membaca dinamika itu aja, dicarilah segera solusi biar nggak ada kerugian yang ditanggung sama konsumen ini, gitu kan. Kementerian SDM sebetulnya masih nunggu finalisasi data sampai ada pertemuan itu, kebutuhan impor BBM-nya pihak-pihak swasta ini berapa banyak, biar nanti bisa diserahkan ke Pertamina, biar ditindaklanjuti pembagiannya bakal kayak gimana nih. Karena yang terakhir kali yang kupahami itu, Pertamina Patraniaga masih punya sisa kuota impor. Itu jumlahnya 7,5 juta kiloliter. Nah, sampai akhir tahun ini, berarti ini kan bulan apa? Oktober. Oh iya, masalah pada bulan September, pertemuan bulan September, Oktober, November, Desember, dalam kurun 4 bulanan sampai akhir Desember 2025 itu bakal dibagi tuh banyaknya 571.748 kiloliter untuk swasta aja dari sisa 7,5 juta punyanya Pertamina. Nah, itu kan udah dibagi tuh, dan itu sudah diflorkan dalam pertemuan mereka-mereka, Kementerian SDM, Pertamina sama pihak si swastanya itu tadi. Tapi problem baru, bos. Apa itu? Nungguin nih penonton.
Nungguin nih publik. Katanya udah sepakat untuk beli best fuel. Kok nggak jadi-jadi nih muncul barangnya sampai bulan Oktober. Itu pertemuan udah pertengahan September sampai Oktober pun kok nggak ada, masih tetap kosong. Bahkan terakhir kabarnya itu tuh ada SPBU yang nihil stok sejak awal Oktober. Penyebabnya apa kata lo? Ternyata di dalam itu bukan yang best fuel banget, bukan yang murni-murni banget. Coba kau ingat, pertemuan itu Bahlil kan sampai bilang, best fuel ini adalah BBM murni tanpa campuran apapun, tanpa zat adiktif apapun. Jadi si swasta terima bersih barangnya, kalau pakai bahasa kita barang mentahnya lah. Barang mentahnya nanti untuk campuran-campuran adiktif itu disesuaikan dengan kebutuhan dari SPBU swasta masing-masing. Terserah lah mau nambahkan apa, zat-zat apa, itu tergantung dari produk masing-masing. Ternyata di dalam situ ada 3,5% etanol dalam best fuel itu. Wow. So, pihak swastanya mempertanyakan lagi. Lah katanya best fuel, katanya murni. Kenapa ada etanol 3,5%? Ini lagi yang bikin dealnya deadlock. Dari sana makanya sampai sekarang itu barang nggak nyampe-nyampe di SPBU swasta. Konsumen yang kebiasa pakai produk-produk dari SPBU swasta, ya nunggu lagi. Masalahnya nunggu berapa lama? Entah sampai deal. Dealnya kapan? Entah. Tapi soal etanol tadi 3,5%, gue juga kayaknya kemarin sempet baca kalau pemerintah tuh bilang itu wajar kok, ada di BBM negara lain juga ada, bahkan ambang batasnya sampai 20%. Iya. Itu gimana tuh? Dirjen Migas memang bilang gitu juga. Contohnya dia bahkan nyebut AS sama Brasil juga punya kebijakan yang sama, dan etanol juga nggak masalah juga tuh ke kendaraan. Produk-produk yang ada di luar negeri, ambil contoh yang 2 negara tadi ku bilang, nggak ada tuh kasus kendaraan rusak atau apalah yang akhirnya membuat rugi masyarakat. Wong masih di limit kita kok, limit dalam aturan kita juga maksimal 20%. Di sini 3,5%, harusnya nggak perlu jadi masalah dong. Ini kalau aku kutip pernyataannya Dirjen Migas Laude Sulaiman sampai bilang kayak gini, nggak ganggu performa BBM, masih dalam range yang diizinkan 20%. Dan menurut dia masalah ini lebih ke komunikasi dan kesepakatan antar pelaku usaha. Kalau dia bahkan ngibaratin ibarat beli pisang goreng. Jadi ada pedagang beli pisang goreng tanpa tambahan apapun, ada penjual yang jual pisang goreng tambah garam, ada yang jual pisang goreng tambah coklat. Jadi ini tergantung preferensi bisnis masing-masing aja sebetulnya. Tapi ada pembanding datanya di sini. Kalau aku kutip pernyataan dari pakar energi dari ITB, dia sempat bilang sebetulnya ada zat etanol itu buat naikin oktan booster. Oktan booster itu ya intinya bisa naikin kadar kualitas oktan yang sesuai dengan harapan lah dari produk BBM itu. Cuman ada risiko. Apa tuh? Risiko dari oktan itu ada dalam BBM atau dari campuran BBM itu bisa mempengaruhi risiko kendaraan bisa cepat panas atau enggak. Makin tinggi kadar etanolnya, kemungkinan kendaraan bisa cepat panas juga bisa lebih tinggi. Nah, disitulah kemungkinan pihak swasta ini masih pikir-pikir mau terima dengan etanol ini atau pengen bersih aja. Karena ya nggak mau rugi juga mereka. Mereka punya, kasarnya mereka kan punya pelanggan tetap nih. Kendaraan mereka nggak masalah, tiba-tiba ada campuran etanol yang bahkan tidak sesuai dengan standar produknya mereka, ya kalau terjadi apa-apa, produk mereka malah merusak kendaraan dari konsumen, ujung-ujungnya pengaduan, bikin klaim, terus bisa jadi diposting sana sini, dibikin unggahan, oh ini produknya jelek, ina inu ya. Namanya juga swasta kan prinsipnya yang penting gimana caranya menjaga cash flow, menjaga yang penting bisnisnya tetap untung kan. Betul. Nah, kalau udah kayak gitu mereka kan gimana caranya menekan kerugian itu. Tapi dari best fuel-nya saja ada campuran etanol, mereka ya ibaratnya nggak mau nanggung kerugian besar lah. Makanya sampai sekarang tidak mau menerima. Belum tahu nih arahnya bakal nerima juga atau enggak. Sementara udah lama kan kosongnya dari bulan Agustus. Berarti gue menanggapnya gini ya Tifal, itu kan mereka menolak untuk beli best fuel itu tadi, kesepakatan itu kan jadinya nggak ada karena adanya etanol 3,5% itu. Artinya kan mereka selama ini menjalankan, mereka menjual BBM standarnya berbeda nih, karena standarnya nggak ada etanol itu, bener nggak sih yang gue tangkap? Nah, terus artinya sampai sekarang belum ada kesepakatan solusi jalan tengahnya dong? Deadlock, masih deadlock ya. Kalau nggak deadlock mungkin nggak akan kejadian sampai sekarang kan. Itu barang SPBU kosong, BBM-nya 92, 95, round 98 itu pasti harusnya tetap terisi kan sampai sekarang. Buktinya sampai sekarang tuh barang nggak ada. Nah, yang terakhir ku sempat ajak ngobrol tuh Mas Mose Rizal, Ketua Komite Investasi dari Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas. Aku sempat lempar tuh, yang nggak mungkin dalam pertemuan pertengahan September itu nggak buka-bukaan semuanya. Butuh apa, best fuel ini standarnya kayak apa, terus risiko masing-masing kalau menerima produk yang ternyata ada campuran lain bakal kayak gimana. Karena
harusnya dari pertengahan September, kalau emang deal, ya Oktober barangnya udah ada dong. Sampai di awal Oktober dipermasalahkan perkara etanol, kutanya dong, Mas, emangnya itu sempat dibahas ada etanolnya? Kenapa kok baru sekarang ketahuan? Dia bilang, ya bisa jadi saat pembahasan itu ya nggak terbuka juga kalau ternyata ada zat etanol di dalam situ. Nah, gini. Siapa yang sekarang nutup-nutupin kalau kayak gini? Coba. Bingung nggak tuh? Aku sih bingung maksudnya tuh. Kalau emang ada perundingan dan ternyata setuju, harusnya kan nggak akan jadi masalah. Tapi kalau udah kayak gini, siapa yang nggak terbuka? Siapa yang sengaja sembunyi-sembunyikan? Karena ujung-ujungnya kan perlindungan konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen, Bos. Karena ada yang ngaduin juga gara-gara itu. Oh ya? Ada yang ngaduin, ada yang bikin gugatan. Terakhir tuh yang aku pahami ya, yang bikin gugatan itu penasihat hukumnya Mas Boyamin Saiman dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Yang kita kenal kalau ada informasi soal ada dugaan korupsi sana-sini, biasanya kan paling banyak proaktif untuk berbicara tuh. Nah, dia jadi penasihat hukumnya warga atas nama Tati Suryati. Dalam gugatan itu, dia minta ganti rugi material imaterial. Materialnya 1,16 juta rupiah, imaterialnya 500 juta. Perkara ceritanya kayak gini, jadi itu dia ngadu karena mencari produk RON 98, karena dia terbiasa beli produk RON 98 dari Shell. Dia cari di 2 SPBU di kawasan BSD, nggak ada tuh stok. Cari, nggak ada juga. Akhirnya dia terpaksa milih RON yang lebih rendah dari produk yang biasa dia pakai. Dari yang awalnya 98 jadi RON 92. Dengan dia pakai produk yang turun RON-nya, dia khawatir kan kerja mesinnya bakal turun. Akhirnya mengganggu performa kendaraannya dan akhirnya malah jadi cepat rusak. Dia takut kalau produk yang biasa dia pakai itu nggak ada, malah ngaruh ke dia. Intinya merugikan konsumen. Makanya angka imaterial 500 juta itu diambil kalau dari obrolanku dengan Mas Boyamin, yaitu hitung-hitungannya kalau terjadi kerusakan dalam kendaraan yang akhirnya mengganggu dia bekerja, beraktivitas sana-sini jadi terganggu gara-gara perkara BBM nggak sesuai dengan apa yang biasa dia pakai, angka 500 juta itu ya angka beli mobil barunya lah, ibaratnya kayak gitu. Nah, dari situ dia gugat ke siapa? 3 pihak. Kementerian SDM, Pertamina, sama Shell. 3 pihak ini termasuk si badan usaha swasta Shell ini. Kenapa? Ya, ini udah masalah udah lama kok kesannya kayak dibiarin. Ada apa sih ini, permainan apa di belakang-belakang ini semua? Kalau emang ternyata melindungi konsumen, kalau emang ternyata merasa bahwa punya pelanggan tetap, kok terkesan kayak ya barang habis, ya udah aja gitu. Tapi ya, Tifa, kalau dipikir ya, seingat gue tuh masyarakat itu mulai beralih dari Pertamina ke SPBU swasta sejak ada yang berita oplosan-oplosan itu. Oh. Iya nggak sih? Karena gue melihat tuh di jalan, ya di mana-mana lah gue lihat kok kayaknya sejak ada berita itu rame-rame, wah jadi ngantri panjang nih yang SPBU swasta. Ya kan? Itu gimana menurut lo? Nah iya, itu pun juga ngaruh karena kan hubungannya soal trust lagi kan. Kalau ada produk oplosan itu, ujung-ujungnya kan orang jadi ragu kalau mau pakai produk ini bakal gimana? Bakal rusak nggak kendaraan aku kalau pakai jenis yang bahan bakar kayak gini nih? Jangan sampai aku beli barang ini malah jadi kendaraan aku rusak, tiba-tiba di dalamnya malah isinya nggak sesuai harapan, kendaraan aku nggak bisa jalan, ujung-ujungnya rugi, aku nggak bisa beraktivitas. Makanya kemudian dari pihaknya Pertamina menjanjikan bahwa trust ini akan tetap dijaga dan akan ada perbaikan. Menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Kami sangat mendukung upaya dari Kejaksaan Agung. Perbaikan produk, perbaikan layanan, indikator-indikator standar kualitas untuk setiap BBM yang dijual ke masyarakat. Cuman kan tindak lanjutnya nih yang jadi pertanyaan, bentuk menjaga trust atau memperbaiki kepercayaan publik itu dalam hal yang kayak gimana dulu nih? Kita kan perlu real juga dong ngeliatin ada perbaikannya dalam sektor apa dulu nih? Bentuk mana perbaikan yang sudah berjalan, mana yang akan dilakukan dan yang sudah dilakukan. Kalau pengen bangun kebijakan atau pengen membangun kepercayaan publik yang kuat, ya semuanya harus transparan dong, harus terbuka semuanya, terutama di lini bisnis. Kalau ngerasa ada perbaikan, ya tunjukkan kalau itu perbaikannya kayak gimana, dan semua dipastikan harus merasakan hal yang sama. Ingat loh, itu ujung ke ujung semua sektor butuh yang namanya BBM. Hajat hidup banyak orang butuh yang namanya bahan bakar minyak untuk aktivitas semuanya. Kalau nggak terbuka kayak begitu, ya jangan salahkan kalau tiba-tiba ada shifting ke sana kemari. Dibiarin aja konsumen ngantri tanpa kejelasan nih barang bakal ada kapan. Tapi kalau gini ya, kalau misalnya nih SPBU swasta akhirnya beli ke Pertamina best fuel-nya dan seterusnya akan seperti itu. Ada kekhawatiran soal monopoli nggak sih? Sesungguhnya itu sudah dibaca sama Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPPU.
itu di momen September, mereka sudah coba membaca, menganalisis, mencari indikator-indikator mana yang potensial untuk melihat, oh ini ada potensi monopoli atau enggak. Nah, waktu itu dalam dialogku juga, aku sempat baca dulu tuh analisis dari rilis yang mereka keluarkan di medio September 2025 itu, dan mereka menangkap kalau menyesuaikan lagi dalam daftar periksa kebijakan persaingan usaha, DPKPU bahasanya, itu dari 13 indikator, dari belasan indikator itu, ada 2 yang rasanya akan bisa dianalisis oleh KPPU untuk menunjukkan ini ada arah monopoli atau enggak. Poin pertama, indikator membatasi jumlah penjualan atau pasokan barang dan jasa. Dan indikator yang kedua, indikator penunjukan pemasok tertentu. Ada risiko pembatasan pasar, terus masalah diskriminasi harga, dan dominasi permainan tertentu. Makanya kemudian KPPU mengingatkan nih, dalam setiap pengambilan kebijakan itu wajib untuk menjaga yang namanya stabilitas energi. Oke lah, kita sama-sama paham soal itu, dan biar fairness-nya tetap kejaga juga di lini bisnis. Efisiensi pasar apalagi, dan keberlanjutan iklim investasi. Karena ya lagi-lagi dari pihak swastanya gara-gara ini pun sudah punya ancang-ancang. Paham lah kan, menjaga cash flow perusahaan swasta ini kan emang PR banget. Kalau bisnisnya nggak untung ya kemungkinannya akan hengkang, bakal cabut dari sini. Mungkin perlahan-perlahan tuh kayak Shell terutama, mereka kan sampai bilang mengubah lini bisnis mereka di tahun 2026, SPBU itu akan dialihkan kepada perusahaan yang lain, mereka akan coba ke lini bisnis baru. Kalau lini bisnis barunya nggak menjanjikan, ya bisa jadi potensinya mereka akan cabut. Oh ya, satu hal lagi, aku juga ngomongin yang masalah monopoli itu. Jadi kan aku pernah mencermati juga pernyataan ekonom energinya UGM, Fahmi Radi, beberapa kali sempat jadi narasumber kita di program Buletin atau juga di program-program lain tuh. Dia sempat membaca juga nih pola-pola semacam ini, dan perlu diperhatikan juga ada dugaan monopoli di situ. Dan ini harus diambil langkah sigap biar jangan terjadi kecenderungan dari perusahaan tertentu lebih mendominasi untuk lini bisnis energi ini. Dia bilang kalau kemudian membaca pola yang sekarang, ada kewajiban dari SPBU swasta membeli base fuel itu ke Pertamina, kalau menurut dia ya, akhirnya penentuan harga akan ada di tangannya pihak BUMN. Nanti ujung-ujungnya swasta nggak punya opsi lain untuk membeli produk base fuel lain dengan harga yang dirasa lebih terjangkau, yang ujung-ujungnya mereka ya lama-lama swasta bakal cabut investasi dari Indonesia. Jadi berantai nih masalahnya nih. Kalau nggak ketemu titik tengahnya segera, nih ibaratnya semua merasa sama-sama punya standar, merasa punya spek sendiri. Tapi juga ada aturan main yang harus dijalankan oleh pemerintah sebagai regulator untuk memastikan stok bahan bakar ini juga dibagi rata buat yang lain. Ribet kan? Nah makanya PR itu adalah manajemen kebijakan yang harus proper, dan semuanya harus sama-sama transparan dengan data masing-masing, baik itu dari pihak swasta maupun juga dari otoritas BUMN-nya, terutama dari pemerintahnya yang bagian mengelola energi itu tadi, terutama yang BBM. Tapi gue mikirin lagi soal dampaknya nih ya. Kan kalau sampai SPBU swasta tuh pada hengkang artinya dari Indonesia, berapa ribu orang yang kena PHK, sedangkan pemerintah sendirinya kan sekarang lagi menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% katanya, yang di akhir tahun katanya 5%. Benar nggak tuh? Dan itu udah pernah kutanya juga ke Mensesnek, Prasetyo Hadi. Itu momen-momen yang bulan September itu juga, karena sudah membaca polanya akhirnya malah jadi seperti ini, ada nggak antisipatif, langkah antisipatif dari pemerintah biar nggak ada PHK lagi? Kan isu PHK udah banyak di berbagai sektor kan, jangan sampai di sektor energi pun kena nih gara-gara stok BBM-nya kosong. Dengan beralih orang pada jualannya beda produk gitu kan, gimana nih buat mengantisipasi biar jangan ada banjir PHK lagi? Terakhir sih yang kupahami ya, Mensesnek waktu itu sampai ngomongnya, kita sudah koordinasi dengan kementerian terkait. Kalau kementerian terkait berarti hubungannya dengan Kementerian Ketenagakerjaan kan, untuk memastikan jangan sampai terulang lagi, jangan sampai terjadi PHK masif gara-gara stok BBM menipis. Cuman kalau udah urusan bisnis kayak gini, perusahaan kan prinsipnya menyelamatkan duit juga kan. Kalau selama perputaran uangnya nggak selamat, ya buat apa? Mempertahankan SDM juga. Ya SDM-nya ini terpaksa kita kurangin lagi, dinamika lagi kan, pusing lagi kan. Gila sih, nyata ya perkara ini udah berapa bulan loh. Nggak tahu lagi aku udah bakal berapa lama lagi kalau nggak ketemu jalan tengahnya nih udah. Iya. Seru juga ya ngobrolin bisnis kayak gini sama lu, Tifa. Diam. Pusing ya. Karena urusannya rumit, pelik. Masalahnya hajat hidup banyak orang yang gue pertaruhkan di sini, tahu. Tapi BTW, gimana sekarang lu ngisi bensinnya? Mohon maaf, aku belum punya kendaraan. Oh iya. Karena aku tahu Jakarta ini macet terus. Daripada aku punya kendaraan kejebak macet terus, ya aku pakai kendaraan umum aja lah. Aku dong. Apa? Kendaraan listrik, tapi gerbongnya banyak. TJ. KRL dong. Oh iya. Ya KRL bisa. TJ aja bus listrik loh. Oh iya bener juga ya.